Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kali ini kita akan bahas materi tentang pembuktian rumus luas permukaan tabung. Teman-teman pasti sudah tahu ya, rumus untuk menentukan luas permukaan tabung adalah sebagai berikut. LP tabung atau luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T, dengan Pi-nya bernilai 22/7, R-nya adalah jari-jari tabung, dan T-nya adalah tinggi tabung. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak sih, dari mana ya rumus ini diperoleh? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membuktikan rumus luas permukaan tabung dengan melakukan suatu eksperimen menggunakan benda berbentuk tabung seperti ini. Oke. Tapi sebelum kita mulai eksperimennya, teman-teman harus tahu dulu nih, yang namanya luas permukaan itu adalah lapisan terluas yang menutupi seluruh permukaan tabung. Oke. Kalau ibaratnya buah mangga, maka luas permukaannya itu terletak pada seluruh kulit dari mangga tersebut. Oke. Oke, kita langsung mulai aja yuk percobaan atau eksperimennya. Yang pertama, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu kita harus membuka seluruh lapisan ini ya, lapisan tabung ini. Kita coba buka. Nah, ini satu sudah kita buka. Lalu berikutnya ini dua, dan yang terakhir nah ini dia. Oke, supaya terlihat lebih jelas, kita letakkan dulu di bagian di bidang datar ini. Kita coba tempel ya. Kita taruh posisi seperti ini. Satu lagi taruh di bawahnya. Oke. Nah, setelah kita lepas dan kita letakkan lapisan dari tabung ini di bidang datar, ternyata di sini ada dua jenis bangun datar ya. Di sini ada dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Oke. Nah, untuk posisi seperti ini yaitu
satu persegi panjang yang diapit oleh dua buah lingkaran, maka posisi seperti ini disebut dengan jari-jaring atau jaring-jaring tabung ya. Seperti ini disebut dengan jaring-jaring tabung. Persegi panjang diapit oleh dua lingkaran yang berukuran sama. Oke, disebut dengan jaring-jaring tabung. Gitu ya. Nah, untuk lingkaran dan persegi panjang ini nanti selanjutnya kita sebut lingkaran ini dengan tutup tabung. Tabung ya. Nah, untuk yang persegi panjang kita sebut dia dengan selimut tabung. Oke. Tutup tabung dan selimut tabung. Itu ya. Oke, langkah pertama sudah selesai. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita menuliskan suatu persamaan berdasarkan hasil dari langkah pertama yang tadi. Oke, tadi kan langkah pertama kita sudah dapat ya. Nah, di sini ada dua lingkaran dan satu persegi panjang. Maka dapat kita tulis bahwa luas permukaan tabung atau LP tabung bisa kita tulis sebagai berikut. LP tabung sama dengan, karena ada dua lingkarannya, maka bisa kita tulis 2 kali luas lingkaran, gitu ya. Oke, tambah satu buah persegi panjang, atau langsung aja luas persegi panjang. Oke, lalu kita rubah luas lingkaran ini dan luas persegi panjang ini ke dalam rumus yang sudah pernah kita ketahui. Teman-teman masih ingat ya? Rumus luas lingkaran dan luas persegi panjang apa? Ya, betul. Luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat, pi kali r kuadrat. Dan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Oke. Nah, selanjutnya, karena di tabung ini memiliki unsur terhadap ada pi, r, dan t ya, ada pi jari-jari dan tinggi, maka kita perlu merubah yang bagian ini P dan L ya, karena kalau P dan L dia nggak masuk unsur ini ya, tabung. Kalau yang sebelah sini sudah oke, ada pi ada r ya. Nah, kita perlu merubah yang ini P dan L. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita lihat atau fokus di bagian persegi panjang ya, berarti ya. Sini kan bisa kita tulis ini adalah P-nya. Oke. Dan sini adalah L, lebarnya. Oke. Kita fokus dulu yang lebarnya. Oke, sebelum dilepas tadi, ini yang bagian selimutnya ini. Nah, tadi kan posisinya di sini ya, pas di sini ya. Dia menyelimuti bagian sini ya, atau menutupi bagian sini, berarti dia lebar ini posisinya pas di sini ya. Nah, dia pas di sini ya. Nah, kita sudah tahu kalau di sini itu apa namanya, kalau yang bagian sini atau sini ya, itu adalah tinggi ya, tinggi dari tabung. Berarti lebar selimut ini bisa kita tulis tinggi tabung. Oke, atau boleh kita tulis huruf T saja. Oke ya. Terus untuk panjangnya ini kita lihat, kita kembali lagi ke posisi awal. Panjang ini kan dari ini ya, dari ujung sini sampai ujung sini, atau dari ujung ini sampai ujung sini. Nah, kalau kita perhatikan, dia itu adalah apanya ya? Apanya tabung nih? Oh, ini ya, berarti ya.
apa namanya? Ya, keliling lingkaran, betul. Berarti panjang selimut ini dia sebenarnya adalah sama dengan keliling lingkaran. Berarti bisa kita tulis P sama dengan keliling lingkaran. Atau bisa kita rubah dalam bentuk rumusnya, yaitu ya 2πr ya. Rumus dari keliling lingkaran adalah 2πr. Oke, berarti sudah kita rubah ya. Untuk P-nya adalah 2πr dan L-nya adalah tinggi. Nah, kita rubah ke sini. Berarti rumusnya menjadi 2πr kuadrat tambah P-nya tadi 2πr, L-nya sendiri adalah T-nya. Nah, jadi kita dapatkan 2πr kuadrat tambah 2πrt. Oke, selanjutnya dengan menggunakan sifat distributif kita dapat mengeluarkan unsur yang sama ya. Di sini ada 2π dan R yang sama. Lalu dapat kita tulis berarti R tambah T. Karena kalau kita kalikan ini masing-masing ke sini ya, maka dia adalah yang di atasnya ya. 2πr kali R jadi 2πr kuadrat. 2πr kali T berarti jadi 2πrt. Makanya bisa kita tulis seperti ini. 2πr dalam kurung R tambah T. Ini disebut dengan sifat distributif ya. Ya, terbukti ya. Sudah terbukti ini. Terbukti rumus luas permukaan tabung. Oke? Yaitu 2πr dalam kurung R tambah T. Oke, paham ya? Sudah terbukti. Nah, tapi untuk memudahkan kita dalam menghafal atau memahami, jadi teman-teman disarankan untuk tidak menghafal yang bagian ini ya. Tapi disarankan cukup menghafal yang rumus ini saja. Luas lingkaran atau luas tutup, luas tutup dan luas selimut. Luas tutup tabung dan luas selimut tabung. Nah, ini kan rumusnya apa tadi? Luas tutup ini ya, πr kuadrat, sedangkan ini 2πrt. Nah, kenapa harus yang ini dihafal? Karena nanti ketika berhadapan dengan soal, kadang soalnya itu dia tidak selalu menanyakan luas permukaan seluruh permukaan tabung. Nanti kemungkinan ada 3 kondisi. Yang pertama, bisa jadi pertanyaan itu luas seluruh permukaan tabung. Yang kedua, kemungkinan hanya luas selimut dan salah satu tutupnya saja. Dan yang ketiga, kondisinya bisa jadi hanya ditanyanya luas selimut saja. Nah, maka dari itu kita cukup menghafal luas tutup tabung yaitu πr kuadrat dan luas selimut tabung yaitu 2πrt. Nanti bisa dikondisikan ketika mendapatkan berbagai jenis soal. Apabila luas permukaan seluruh tabung, maka luas tutup tabungnya tinggal dikalikan 2 ya. Nah, lalu ditambah dengan selimut. Kalau tutupnya cuma 1, berarti ya cukup 1 aja, πr kuadrat saja. Lalu tambah selimut. Nah, kalau yang ditanya selimut, cukup pakai rumus yang selimutnya aja. Gitu, paham ya? Itu mungkin sekaligus kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Mungkin cukup materi kali ini kita cukupkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.